Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita ngobrol lagi yuk. Ngobrol santai aja. Tapi kali ini kita ambil topik yang menurut gue lumayan seru ya. Dan jarang dibahas. Yaitu tentang masalah backup file. Jadi gini, beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu ya. Di Twitter tuh rame. Itu tentang satu klien dari sebuah PH wedding yang nge-spill bahwa eh, dokumentasi wedding mereka itu terhapus oleh si PH wedding sehingga tidak bisa mendelivery hasilnya gitu ya, dari mulai tadinya lepas tanggung jawab ya, nggak ngangkat telepon dan lain-lain, hingga akhirnya karena sudah terblow up di media akhirnya minta akhirnya mereka ngobrol. Gue sih nggak tahu, gue nggak terlalu ngikutin ujungnya seperti apa. Tapi seingat gue itu bukan pertama kali terjadi. Itu sudah berkali-kali, dan bahkan dulu tahun 2015-an ya, gue lupa. Itu pernah ada satu kasus yang ekstrim di mana kalau nggak salah ya itu PH wedding, filenya hilang, dan untuk menghindari dituntut sama kliennya, si PH-nya itu sampai merekayasa force major gitu. Jadi dibikin seolah-olah kayak kantornya kebakaran dan datanya hilang. Ya, gue sih nggak dengar itu sedih ya. Sedihnya kenapa? Karena sebagai profesional, tentunya kan kita juga pengen mendeliver materi sebaik mungkin ya. Dan penyimpanan data adalah salah satu upaya yang nyata gitu loh, dalam kita menjaga nih, memproteksi data yang dimiliki oleh klien. Sebenarnya kan kita sudah dibayar untuk uh, melakukan sebuah pekerjaan, dan data itu kan punya klien gitu loh, baik itu ketika pengambilan gambar hingga nantinya menjadi output yang oke gitu ya, yang bagus gitu. Nah, yang gue perhatiin ini, kasus-kasus kayak gini tuh munculnya bukan di syutingan-syutingan yang proper ya, munculnya di syutingan-syutingan kecil, kayak misalnya kayak syutingan-syutingan yang krunya terbatas, yang akhirnya ada orang-orang yang harus multitasking gitu ya. Ya dia misalnya dia shooter juga, dia backup data juga, diburu-buru, dikejar oleh waktu, yang mana mungkin dia sambil nge-backup sambil harus siap-siap buru-buru ngejar ambil shot berikutnya gitu ya. Artinya tidak ada di IT atau data wrangler di situ gitu. Sedangkan zaman kan sudah berubah. Dulu zaman analog gitu ya, kita kan nggak bisa nimpa file ya. Misalnya kita syuting kawinan zaman dulu nih 20 tahun yang lalu, ya kita siapkan kaset yang banyak gitu loh. Kita siapkan kaset yang banyak, kita shoot sesuai dengan durasi yang ada. Misalnya kita nge-shoot acara 5 jam gitu kan, mungkin habis 2 kaset, 3 kaset gitu kan. Dan sekarang dengan era digital, data itu bisa dipindahkan kan. Data bisa dipindahkan dengan cepat, tidak menjadikan kita ngegampangin gitu loh. Ngegampangin materi itu, kan data itu gold. Kalau syuting iklan atau televisi gitu ya, data hilang ya emang bencana tuh data hilang. Tapi seenggaknya kalau kita punya duit kita bisa syuting ulang, ya kan? Nah, tapi kalau pernikahan orang gitu, dokumentasi pernikahan orang kan nggak bisa diulang, susah buat diulang. Makanya gue pengen ngobrol sekarang, kita bahas yuk, harusnya eh, seperti apa sih kita mengelola data kita, data syutingan tuh diapain gitu loh.
biar aman. Nah, gue pengen cerita kejadian-kejadian yang gue tangkap dari teman-teman sekitar gue ya. Misalnya gini, eh, kebanyakan itu teman-teman manten misalnya, teman dekat gue sendiri, ketika mereka syuting di lokasi, kan manten kan sebentar ya, artinya mungkin pakai memori katakanlah 64 giga, 2 keping, 3 keping tuh, lu sebenarnya nggak perlu backup data di lapangan gitu loh. Lu bisa ganti kartu aja tuh udah cukup, karena lu paling seharian kan di tempat acara. Nah, salah satu yang bisa kalian lakukan itu, pertama, yakinlah bahwa tidak pernah menghapus data kalau tidak ada kopi, minimal 2 kopi. Misalnya, yang gampang ya, misalnya kalau mau pakai gaya lama nih, pakai gaya-gaya analog aja tuh. Jadi jangan pernah memformat SD card. Jadi ketika selesai syuting, data ada yang dipindahkan ke laptop, tapi di SD card-nya masih ada tuh. Artinya kan ada 2 kopi. Nah, syukur-syukur kalau bisa orang yang megang laptop dengan orang yang memegang SD card untuk dibawa pulang ke kantor, misalnya itu orang yang berbeda di kendaraan yang berbeda. Nah, itu udah jadinya udah backup ya. Nah, yang ada di sekitar gua adalah data tuh cuma satu, data tuh ya segitu-gitunya. Dia pulang bawa SD card, di backup ke komputer editing, cardnya diformat, tapi filenya itu nggak dibikin duplikatnya, nggak ada redundancy di situ. Sedangkan banyak peluang kita kehilangan data. Misalnya, kalau misalnya komputer editingnya itu nyambung ke internet, terus senang sama aplikasi bajakan ya, itu kalau kita salah-salah buka eh, kita salah-salah download file dari tempat-tempat yang nggak jelas, bisa-bisa kita kena ransomware. Kalau kita kena ransomware, data kita di encrypt dan kita nggak bisa buka, hilang dong data kliennya, ya kan? Itu salah satu contohnya. Atau misalnya ada force major nih, rumahnya kebakaran, komputernya kebakar, datanya hilang. Atau komputernya kemalingan, atau laptopnya kemalingan, datanya hilang. Dan gue ngerasa sebagai profesional ya, artinya ketika lu bersumpah tuh untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dengan baik dan mengambil tanggung jawab memegang data klien, hal-hal kayak gitu tuh harusnya nggak jadi alasan ya. Mau kebakaran kek, mau gempa bumi kek, mau apa, data klien itu nggak boleh hilang. Nah, gimana caranya untuk bisa bisa memastikan nih proteksi data yang terbaik? Gue pengen beranalogi dulu ya. Bayangkan begini, misalnya lu punya dokumen, misalnya katakanlah BPKB dan STNK ya. Lu kan kadang butuh tuh, misalnya pun STNK atau BPKB lo hilang, kalau ada fotokopinya, kan ngurus ke Samsat gampang tuh, ya kan? Akhirnya lo fotokopi dua-duanya. Nah, ketika lo punya fotokopinya, lo punya replikasi dari file dari STNK dan BPKB asli. Nah, replika itu kalau masih lo taruh di rumah yang sama, itu namanya masih copy, itu belum backup. Kenapa masih copy? Karena ketika nanti lo butuh, misalnya BPKB lo atau STNK lo hilang, lo butuh, lo bisa ambil dengan cepat tuh, karena ada di rumah lo. Tapi ketika rumah lo kebakaran atau rumah lo kebanjiran, ya hilang semua, gitu. Akan menjadi backup ketika lo taruh fotokopi dari BPKB dan STNK lo
itu di rumah yang berbeda. Rumah ade lo, rumah mertua lo, rumah saudara lo. Jadi ketika rumah lo kebanjiran, masih ada fotokopinya yang bisa lo ambil di rumah saudara lo. Gitu, itu analoginya ya. Nah, kalau dengan data gimana? Data, ketika lo misalnya pulang syuting, lo pindahin datanya ke komputer editing, ya. Pastikan lo punya kopinya lagi. Minimal kalau ada data korup, lo bisa dengan cepat mengambil data dari hard disk eksternal misalnya. Atau kalau mau keren, pakai NAS misalnya kan. Itu bisa lebih baik lagi. Tapi selama datanya itu masih di premis yang sama, di lokasi yang sama, itu belum backup tuh. Itu masih copy. Lo punya satu copy replika filenya di hard disk atau di NAS. Sekedar itu aja, sebatas itu aja. Akan menjadi backup ketika ada copy lain di katakanlah di hard disk eksternal lain yang lo simpan di lokasi yang berbeda gitu. Misalnya ketika lo udah store data nih ke editor nih biar editor ngedit. Ya lo harus punya satu hard disk eksternal lagi tuh yang nyimpan datanya untuk lo pegang. Gitu. Mau cerita lagi nih. Jadi dulu pernah ada kesempatan gue diminta buat kalibrasi monitor di sebuah PH di Cibubur kalau nggak salah. Nah PH-nya itu cerita, mereka habis syuting film, tapi filmnya nggak pernah selesai. Filmnya nggak jadi tayang. Kenapa? Karena datanya dipegang sama director. Terus nggak ada yang megang backupnya, dan direkturnya kabur ngerjain project yang lain, dan satu tim itu ditinggalin gitu aja. Akhirnya apa? Nggak bisa editing, ya kan, nggak bisa menyelesaikan hasil syutingnya. Sayang banget, cuman gara-gara nggak nge-backup data. Padahal kalau dipikir-pikir ya, hard disk eksternal berapa sih? Katakanlah 4 giga, 8 giga, paling 3 juta, 4 juta paling mahal ya. Dibandingkan dengan hasil syuting yang sudah menghabiskan menghabiskan dana yang nggak kebayang banyaknya berapa gitu. Begitu. Nah, balik lagi nih. Untuk bisa menyimpan data di tempat yang lain, itu gimana caranya? Ya banyak cara ya. Cara yang paling mudah ya, yang paling gampang dan paling murah itu pakai hard disk eksternal aja. Di copy semuanya, disimpan di tempat yang berbeda. Misalnya, kalau lo ngantor, ya datanya ada di komputer editing di kantor kan. Nah, lo backup tuh. Ketika data baru datang, lo backup ke hard disk lo taruh di rumah. Nanti ketika berjalan kan, editing itu kan sekarang non-linear ya. Editing itu kan kita hanya ada tambahan-tambahan file aja yang artinya delta atau tambahan dari file aslinya. Nah, itu aja lo copy lagi, lo pindahin lagi ke hard disk gitu loh. Jadi akan ada selalu backupnya. Kalau mau lebih keren lagi, bisa aja lo sewa cloud storage. Kan internet sekarang udah makin murah, makin kencang ya kan. Lo pakai MyRepublic bisa dapat 200 Mbps. Itu kencang banget lo. Tuh tinggal seharian aja backup berpuluh-puluh giga, mungkin 100 giga juga kelar tuh, tinggal tidur. Nah, dengan lo pakai cloud storage, lo bisa bikin data lo ada backup di luar dari kantor lo gitu, atau di luar dari rumah lo. Ya sayangnya cloud storage itu kan subscription. Walaupun gue yakin kalau lo udah levelnya datanya gede, ya harusnya pemasukan gede juga kan ya. Harusnya bisa lah. Atau misalnya lo mau lebih secure lagi, lo mau lebih aman lagi, lo nggak mau nih kalau cloud storage kan data kita ada di server orang. Lo nggak mau kayak gitu, lo maunya lo tetap full control atas data lo. Ya lo bikin server di rumah gitu.
Lo bikin pakai NAS, terus lo setup server biar bisa FTP dari luar. Lo backup tuh file-file lo yang ada di kantor ke rumah. Jadi rumah itu jadi offsite server lo. Itu kan keren ya. Nah, sebenarnya dari yang gue cerita tadi itu ada polanya ya. Ada pola yang gampang banget yang menjadi tolak ukur nih. Lo mengukur lo mengakses diri sendiri bahwa lo udah membackup dengan baik apa enggak. Itu namanya adalah rule-nya adalah backup 3, 2, 1. Itu apa? Backup 3, 2, 1 adalah lo punya 3 copy di 2 storage yang berbeda, di 2 media yang berbeda, dan 1 offsite. 1 di luar lokasi dari backup yang pertama. Ya contohnya kayak tadi yang udah dicontohkan ya. Misalnya tadi ada 3 copy, 2 copy di kantor. Di kantor itu 1 di komputer editing, 1 di NAS. 1 kopinya lagi di hard disk eksternal lo bawa pulang, ya kan? Artinya itu udah ada 3 copy, 2 media berbeda. 2 media berbeda itu apa? Ya misalnya di NAS dan di hard disk eksternal gitu. Dengan 1 offsite. Offsite-nya apa? Offsite-nya yang lo bawa pulang gitu. Sesimpel itu sih. Dan dengan lo memegang itu, jadinya gini, lo nggak akan pernah menghapus file kalau lo nggak yakin sudah ada 3 copy. Lo jangan pernah menghapus file. Atau sudah ada di 2 media yang berbeda. Kalau dulu itu media storage itu macam-macam ya. Misalnya ada di tape, ada di hard disk gitu, media storage yang berbeda. Kalau sekarang kayaknya udah obsolete ya. Nggak mungkin kita pakai tape untuk kebutuhan personal, itu udah enterprise jatuhnya. Dan gue nggak tahu itu masih valid apa enggak sih pakai tape, gue nggak tahu. Jadi sekarang yang penting lo punya di beberapa media storage yang berbeda aja gitu loh. Nah, satu lagi nih, hati-hati dengan batch ya, batch produksi hard disk. Misalnya gini, lo pakai NAS. Nah, misalnya lo pakai NAS lo itu yang 4 storage. Nanti akan lo beli lagi 2 tambahan tuh buat 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 jaga-jaga kalau ada yang rusak kan. Kalau ada yang rusak lo nggak cabut yang rusak, lo colokin yang baru, datanya akan di rebuild. Nah, yang lo harus hati-hati adalah tentang batch produksi. Artinya apa? Ketika sudah ada satu yang rusak nih hard disk eksternal di NAS, ketika sudah ada satu yang rusak di hard disk NAS, lo siap-siap empat-empatnya rusak. Karena mereka berjalan bersamaan dengan kode produksi yang nggak jauh beda, tanggal produksi yang nggak jauh beda, itu umurnya juga nggak jauh beda. Gitu. Jadi ketika ada satu yang rusak, lo buru-buru backup, lo siapkan lagi hard disk baru untuk membackup semuanya. Gitu. Ya gitu aja sih, ini cuma ngobrol aja, gue nggak bermaksud menggurui atau apapun ya, karena gue juga ngerasa bukan orang yang paling kompeten untuk bicara masalah ini. Tapi gue cuma sharing apa-apa yang dulu gue lakukan ketika gue masih ngedit dulu gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.